bahkan ya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelah. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW misalnya, kam min qaimin, berapa banyak orang yang tampaknya qiyam, sudah melakukan ketaatan amal soleh dari tenggelamnya fajar sampai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tetapi laisa lahu min qiyamihi illa sahr, tidak ada kebaikan di dalam qiyamnya kecuali hanya lelah. Dan itu tidak ada nilai apa-apa. Bahkan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwa raghima anfu rajulin, celaka seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya Ramadan, dia berada di bulan Ramadan dan tentu termasuk di dalamnya adalah 10 hari terakhir yang terdapat Lailatul Qadar. Yang menjadi celaka adalah summang salakha, ketika Ramadan itu berakhir, qabla ayyughfara lahu, tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan, dan tentunya kita merasakan perlu ada evaluasi terkait dengan apa saja amal-amalan yang bisa kita maksimalkan di 10 hari terakhir ini supaya Ramadan kita bisa membawa keberkahan yang maksimal. Untuk itu kita sudah bersama Ustadz Lian Bianda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, insyaallah. Ustadz, kita udah masuk ke 10 hari terakhir Ramadan. Artinya ya sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri, akan menyambut Lebaran. Mungkin kita bisa semacam ini Ustadz, evaluasi kira-kira apa sih yang kira-kira perlu kita maksimalkan untuk kemudian bisa lebih powerful lah di 10 hari terakhir ini. Baik, terkait Ramadan itu sendiri, sebenarnya kan dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis dengan metode unik. Ada metode yang dikenal dengan metode at-targhib. At-targhib itu agar orang-orang yang mendapatkan arahan tersebut untuk semangat melaksanakan. Juga diiringi dengan metode tarhib, yaitu untuk agar orang-orang yang mendapatkan informasi tersebut khawatir jika jatuh ke dalamnya. Dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, terkhususnya terkait Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menyampaikan 2 hadis dengan 2 metode tadi. Adapun yang pertama, yang sering kita dapat ketika Rasul menekankan man qamar Lailatul Qadar, barang siapa yang qiyam bertepatan dengan Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dengan keimanan dan benar-benar berharap untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada jaminan dosa-dosa yang telah lalu akan diberikan ampunan. Tetapi juga Rasulullah SAW memberikan penjelasan terkait adanya orang-orang yang qiyam, adanya orang-orang yang melakukan ketaatan amal soleh di malam-malam bulan Ramadan, dan juga termasuk di dalamnya misalnya 10 hari terakhir yang terdapat Lailatul Qadar. Tetapi jangankan ampunan, bahkan ya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelah. Hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW misalnya, kam min qaimin, berapa banyak orang yang tampaknya qiyam, sudah melakukan ketaatan amal soleh dari tenggelamnya fajar sampai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tetapi laisa lahu min qiyamihi illa sahr, tidak ada kebaikan di dalam qiyamnya kecuali hanya lelah. Hanya menghabiskan malamnya dan itu tidak ada nilai apa-apa. Bahkan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwa raghima anfu rajulin, celaka seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya Ramadan, dia berada di bulan Ramadan dan tentu termasuk di dalamnya adalah 10 hari terakhir yang terdapat Lailatul Qadar. Yang menjadi celaka adalah summang salakha, ketika Ramadan itu berakhir, qabla ayyughfara lahu, tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Dan ini kan menjadi alat bagi kita, alat bagi nalar dan logika kita. Mengapa ketika ada penyampaian qiyam seseorang di bulan Ramadan ada jaminan ampunan, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari qiyamnya kecuali lelah, bahkan berakhirnya Ramadan tanpa dapat ampunan.
tanpa mendapatkan kebaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin memperjelas untuk kita agar kita dapat memuhasabah, mengevaluasi apa yang telah berlalu. Karena Ramadan ini bagian dari waktu yang tidak akan luput dari ketetapan Allah, ikhtilafil laili wan nahar, dengan pergantian siang dan malam. Karena itu sebagaimana Rajab yang telah usai, Sya'ban yang telah berlalu, faktanya Ramadan kita sudah mendekat kepada 10 hari yang terakhir. Hal ini semakin memahamkan kepada kita bahwa ada tanggung jawab untuk kita agar ketakwaan kita peroleh, ampunan kita dapatkan, bukan hanya dengan sekali melaksanakan, tetapi kita harus dapat mengiringi pelaksanaan itu dengan muhasabah, dengan melihat kembali amalan-amalan yang kita lakukan. Karena bisa jadi kita mempertanyakan, loh bukankah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, loh bukankah ketika kita qiyam di bulan Ramadan, sebagaimana hadis sebelumnya yang kita juga dapatkan, ini sudah 20 hari kita berpuasa, 20 hari kita qiyam. Bukankah jaminannya adalah ampunan atas dosa yang telah lalu? Tapi mengapa justru di akhir Rasulullah SAW sampaikan ada orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan ampunan? Ada orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan puasa kecuali lapar dan dahaga. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan qiyam kecuali hanya lelah. Hal ini untuk memahamkan kita karakter ketakwaan yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang beriman bukan bermakna setelah dia melakukan kebaikan tanpa ada kesalahan, tanpa ada kekurangan, tanpa ada kelalaian. Itu tidak mungkin. Karena karakter kita sebagai manusia, kita dibersamakan dengan potensi atau disamakan dengan karakter yang membuat kita tidak akan pernah luput dari yang namanya salah, yang kita tidak akan pernah luput dari yang namanya khilaf, sehingga tidak mungkin ada kesempurnaan dalam ibadah kita. Hal ini tergambarkan misalnya dalam penciptaan kita ada hawa nafsu. Dalam penciptaan kita diiringi hubbus syahwat, kesukaan kita kepada syahwat, kesukaan kita kepada hal-hal yang menurut hawa nafsu kita itu baik atau buruk, sehingga ujian kita terkadang menilai baik dan buruk segala sesuatu itu berdasarkan suka atau tidaknya kita. Maka ketika melakukan ibadah, ukurannya harus kita iringi dengan muhasabah. Karena hakikat dari ketakwaan bukan bermakna ketika 20 hari di bulan Ramadan kita mendapatkan nilai ketakwaan dalam arti kita akan memiliki karakter seperti malaikat yang la ya'sunallah ma amarahum, yang tidak akan pernah maksiat atas apa yang diperintahkan bagi mereka. Tetapi justru kita harus pahami bahwa ketakwaan itu justru membuat kita sadar kapasitas kita yang banyak kekurangan, kapasitas kita yang memiliki hawa nafsu yang mencenderungkan kita la ammaratum bisu, mengarahkan kepada perbuatan yang buruk, atau kita mempunyai syahwat tadi. Bahkan nanti setelah Ramadan selesai ada kembali iblis dan setan kepada upaya-upayanya, ikhtiarnya untuk membuat kita berpaling dari Allah. Maka kita sadar dengan hal tersebut, fakta-fakta tersebut, ketakwaan yang kita dapat justru nilainya membuat kita semakin berupaya untuk melihat ulang, meninjau kembali apa yang kita lakukan, apa yang telah kita laksanakan, agar tidak hanya sekedar kita merasa sudah terlaksana, tapi dapat bermanfaat untuk hari besok, hari yang dimana tidak ada manfaat kecuali amal-amal yang hanya diterima oleh Allah. Hari di mana yang tidak ada bekal yang kita bawa kecuali sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan ini tergambarkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Lalu apakah ketakwaan itu bermakna ia tidak akan pernah salah lagi, dia tidak akan pernah khilaf lagi, dia tidak akan pernah jatuh kepada kemaksiatan lagi? Tidak mungkin. Karena karakter yang kita jelaskan tadi. Maka Allah yang maha mengetahui menyampaikan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Justru karakter perintah ketakwaan yang kita laksanakan, yang kita taati, salah satunya kita ketika melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang, kita iringi dengan melihat ulang apa yang telah kita lakukan agar tidak sia-sia dan bermanfaat untuk hari besok. Itu kira-kira di awal. Oke Ustaz, saya tertarik untuk membahas bagaimana kemudian kita Ramadan ini kan kita jangan sampai hanya meninggalkan lapar dan haus saja. Kita harus memaksimalkan itu untuk mendapatkan ampunan dan sebagainya. Tapi apa yang salah ketika memang akhirnya yang kita dapatkan hanya lapar dan haus, ampunan itu tidak tercapai. Padahal kan sebenarnya ada narasi bahwa kan setan itu dibelenggu ya.
di bulan Ramadan ya. Tapi kenapa banyak upaya-upaya yang seakan-akan kayak kita dirasuki setan gitu? Itu bisa dijelaskan nggak Ustaz? Baik. Yang pertama, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan besar kepada kita bahwa terkadang ketika kita melakukan kesalahan, kita selalu mencari alasan untuk menormalisasi, alasan untuk mencari kambing hitam atas kesalahan yang kita perbuat. Padahal tugas kita yang paling utama adalah memuhasabah, mengevaluasi diri kita. Kalau kita kembalikan misalnya di bulan Ramadan, yang faktanya setan dan iblis yang biasanya terus berupaya mengganggu kita, terus berupaya untuk menggoda kita, yuwaswis kita dalam melakukan ketaatan, itu dibelenggu. Tetapi ketika kita mendapati, loh, mengapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada kebaikan kecuali hanya lapar dan dahaga? Bukankah yang ganggu ini sudah nggak ada sekarang? Bagaimana ketika kita melakukan qiyam di bulan Ramadan atau qiyam bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya? Tetapi tidaklah ampunan yang kita peroleh kecuali hanya lelah. Yang harus kita pahami bahwa ada kata kunci di antara melakukan puasa man shoma ramadhana, di antara melakukan qiyam man qama ramadhana, termasuk man qama lailatul qadar. Antara kalimat tersebut dengan ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yaitu syarat yang dapat membuat puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Qiyam itu tidak hanya sekedar menghabiskan malam belaka, tetapi dapat diterima dan menghasilkan ampunan. Apa itu? Imanan wahtisaban, keimanan. Nah, keimanan ini kita dilatih untuk mengevaluasinya, meningkatkan kualitasnya, karena hakikat dari keimanan tersebut tidak stabil. Keimanan-keimanan ini terus akan naik dan turun. Bahkan terkadang mengarah kepada hilang ketika kita tidak berupaya untuk mengiringi kesalahan kita dengan amal soleh. Nah, yang menjadi masalah kita terkadang, problematika keimanan itu tampak ketika kita dihadapkan akan satu ketetapan Allah di muka bumi. Kita selalu mengukur baik dan buruknya itu atas dasar suka atau tidak kita, dengan penilaian hawa nafsu dan logika kita, dengan penilaian sesuai atau tidak dengan rencana kita. Contoh misalnya, ketika kita mendapatkan musibah, selalu kita mengukur bahwa musibah itu pasti buruk, pasti akan bernilai keburukan bagi kita. Padahal ketika sikap kita adalah keimanan, justru musibah itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat hambanya. Maka kita tidak temukan misalnya dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam banyak musibah yang ia hadapi di akhir kehidupannya kecuali mendapatkan derajat yang diangkat, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kita juga tidak mendapatkan Nabi Ayub alaihissalam dengan musibah yang ia hadapi kecuali di akhirnya justru mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sebaliknya, terkadang ujian dari keimanan kita mengukur semua dalam bentuk kenikmatan itu, atau ukuran dari kenikmatan itu selalu kalau sesuai dengan hawa nafsu kita. Baik buruknya itu hanya menurut logika kita. Padahal itu belum tentu berlaku jika semua kenikmatan itu justru membuat kita berpaling, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kebesaran Allah, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan tidak melakukan ibadah dengan husnul ibadah, maka itu tidak menjadi kenikmatan, tetapi itu justru menjadi bala yang berlaku bagi kita. Fakta, kita tidak mendapati betapa hebatnya kekuasaan Fir'aun dengan semua yang ia miliki, kekuatan yang ia punya, kecuali ending dan akhirnya justru adalah murka Allah. Karena kenikmatan, kebaikan dari kekuasaan yang ia dapatkan justru membuat ia semakin angkuh dan mengajak orang untuk berpaling dan menyembah selain Allah, bahkan menyembah dirinya dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Begitu juga faktanya kita tidak mendapati kebaikan pada Qarun ketika dilimpahkan oleh Allah harta yang tidak terbatas. Ini kan harta yang unlimited kira-kira. Karena memang justru harta yang dia miliki membuat ia lalai dan lupa akan Allah. Sehingga dia membuat dirinya justru di akhir dari kehidupannya dengan harta yang berlimpah tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dilatih, kita ada keinginan, kita ada kehendak, tapi Allah pun memiliki keinginan, Allah memiliki kehendak, dan ketakwaan itu mendorong kita agar menyikapi kehidupan kita dengan keimanan dalam makna kita mendahulukan apa yang Allah kehendaki. Padahal kita menginginkan sesuatu yang mungkin berbeda. Atau kita
harus meninggalkan perkara yang Allah benci. Padahal sejatinya hawa nafsu kita, padahal sejatinya syahwat kita mendorong kita untuk mendapatkan dan memilikinya. Hal ini yang terus akan menjadi nilai ketika Allah sampaikan, ketika Rasulullah SAW sampaikan man shoma ramadhana, man qama ramadhana, lalu endingnya ghufira lahu ma taqaddama min zambi, ada kata imanan wahtisaban. Jadi keimanan ini yang harus terus kita evaluasi, karena tentu kita sebagai manusia keterbatasannya sangat banyak. Ya, salah satu keterbatasan yang tidak kita dapat ubah adalah usia. Ya. Bahkan di usia kita yang tidak lama, usia kita yang tidak singkat, dalam melakukan amal soleh sulit kita untuk khusyuknya, sulit kita untuk ikhlasnya, tidak mudah bagi kita untuk istiqomahnya. Ini menjadi ujian. Kita harus memanfaatkan Ramadan. Mengapa Allah jadikan satu dari 10 hari terakhir Lailatul Qadar? Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menutup kekurangan-kekurangan tadi dalam melakukan upaya amal soleh yang kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu akan membuat kita memiliki bekal yang kebaikannya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini menunjukkan betapa rahmat Allah sangat besar, sehingga ketika kita tidak berupaya mengevaluasi Ramadan ini, terkhususnya mengevaluasi 10 hari terakhirnya dengan upaya-upaya perbaikan. Bahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah menguatkan dan mengencangkan ikat pinggangnya. Bukankah 20 hari sebelumnya Rasulullah telah melakukan ibadah? 20 hari sebelumnya Rasul melakukan puasa, dan ini adalah puasanya Rasulullah SAW. Bukankah pasti ada jaminan diampuni dosanya yang telah lalu? Mengapa justru semakin ke akhir Ramadan Rasulullah kuatkan ikat pinggangnya? Karena kebaikan Ramadan sangat amat sia-sia ketika kita tidak menyikapinya dengan muhasabah. Kebaikan dan kebesaran Allah dengan memberikan rahmat yang sangat luas di bulan Ramadan justru merugikan kita ketika kita tidak berupaya menutup kebaikan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan permohonan ampunan kepada Allah. Mengapa? Karena keterbatasan usia kita, keterbatasan kapasitas dan kemampuan kita dalam melakukan amal soleh, sehingga seharusnya kita dapat memanfaatkan Ramadan ini untuk mengumpulkan bekal yang kita sangat membutuhkannya ketika menghadap kepada Allah, yang kita sangat membutuhkannya ketika Allah pastikan akan menghisap kita pada hari kemudian nantinya. Ustaz, berarti sebenarnya nature dari iman naik dan turun, even dia tidak ada syaitan, maksudnya syaitan terbelenggu, cuman nature iman naik dan turun itu tetap akan berlaku ya, berlangsung ya? Tentu. Oke, berarti tinggal bagaimana kemudian kita bisa menjaga kestabilan iman itu ya, dengan di bulan Ramadan ini ya. Tapi Ustaz, di 10 hari terakhir nih, kita kan ada anjuran untuk beriktikaf, itu kan ya, untuk beriktikaf. Nah, ada semacam ini enggak Ustaz? Semacam tips atau kiat-kiat enggak terkait dengan itikaf ini? Bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan itikaf supaya kita menutup Ramadan ini dengan powerful gitu Ustaz? Baik. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Hal ini sangat baik dan sangat bagus. Jadi ketika misalnya keimanan itu tanpa ada syaitan sekalipun terus akan ada ujiannya. Bahkan ujian besar dari keimanan itu bukan syaitannya, tetapi hawa nafsu kita. Karena mereka akan terus membuat hati kita itu tidak tentram, terus akan membuat hati kita itu berbolak-balik hakikatnya dalam melakukan amal soleh dan kebaikan. Jadi keimanan itu sendiri ya membutuhkan semacam vitamin, membutuhkan semacam booster ya, untuk membuat dapat kuat, sehingga dengan kuatnya keimanan maka tidak menyediakan ruang dan tempat bagi ya hal-hal yang merusak hati, hal-hal yang merusak kebaikan dari karakter riya, karakter sum'ah, karakter tamak, karakter hasad. Karena itu semua penyakit hati yang kalau mereka berada di dalamnya tidak akan dapat bersatu antara keimanan kepada Allah yang melakukan hanya karena Allah dengan riya yang menginginkan ada apresiasi dan penilaian serta penghargaan dari selain Allah. Begitu juga ketika keimanan itu yang merasa hanya cukup balasan, hanya cukup kenikmatan, sumbernya hanya dari Allah, tidak akan mungkin bergabung dengan karakter hasad yang kita tidak menyukai ketika ada yang lainnya mendapatkan kebaikan bahkan yang lebih dibandingkan kita. Maka iktikaf ini sebenarnya menjadikan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk melahirkan upaya-upaya yang dapat mendorong kuat
agar dosa-dosa di dalam hati kita dapat terhapuskan sehingga keimanan dapat stabil di dalamnya. Dengan keimanan stabil di dalamnya, kita dapat memaknai iktikaf itu dengan upaya untuk mendahulukan Allah di segala bentuk perkara-perkara yang selama ini mungkin kita prioritaskan, yang selama ini mungkin membuat kita lalai dari kehidupan duniawi kita. Maka Allah inginkan di 10 hari terakhir kita berhenti untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin selama ini lebih banyak kita melakukan perkara yang pasti akan kita tinggalkan, yang pasti kita akan berpisah darinya. Kita lupa untuk melakukan upaya-upaya yang kita akan kekal, yaitu nilai ketakwaan di hadapan Allah. Sehingga iktikaf tersebut Allah ingin kita berhenti, lalu lebih fokus untuk menegakkan atau lebih fokus untuk melaksanakan apa yang Allah suka, dengan berdiam di dalam rumah Allah, berfokus untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Walaupun hanya 10 hari, tetapi ini nilai yang sangat berharga. Karena justru ini adalah bentuk tanda kasih sayang Allah. Allah Maha tahu akan kekurangan kapasitas kita sebagai hamba dalam mengumpulkan amal soleh, dalam mengumpulkan pahala ketaatan. Karena bahkan ketika usia kita sudah diwafatkan oleh Allah, kita semua sudah mendapati ajal kita yang menjadi penghenti dari semua kebanggaan kita akan dunia, maka tidak akan dapat kebaikan lagi selanjutnya. Sehingga ketika kita memaksimalkan Ramadan ini, harapannya ada kebaikan yang dapat kita peroleh, bahkan terus dapat mengalir ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah wafat kita sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, untuk kemudian kita memaksimalkan iktikaf, jadi kan ada berbagai macam ibadah yang mungkin bisa kita lakukan ya Ustadz ya. Salah satunya kan tilawatul Quran gitu ya. Adanya Ustadz kira-kira. Mungkin kalau saya nggak tahu, masing-masing orang punya limit dalam aktivitas, dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam artian mungkin saya ketika iktikaf nggak bisa sampai 5 juz, 6 juz, mungkin ada limitnya gitu ya. Cuman di limit itu saya tetap akan maksimalkan dengan aktivitas ibadah yang lain. Ada semacam ini nggak Ustadz? Arahan Ustadz? Tilawatul Quran apa aja sih yang bisa kita maksimalkan ketika iktikaf? Baik, tentu tadi kita sudah sampaikan. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban bagi kita, kita tahu bahwasanya kewajiban itu, syariat itu tidak akan melampaui kadar dari kapasitas kita sebagai hamba. Semua kita memiliki batas kemampuan yang kita tahu bahwasanya Allah Maha tahu akan kekurangan dan keterbatasan kita. Maka sebenarnya yang Allah nilai bukan seberapa banyaknya. Yang Allah nilai bukan seberapa besarnya, tetapi yang Allah nilai seberapa maksimal kita untuk mengerahkan segala kemampuan kita agar mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang dinamakan dengan mujahadah. Yang kata asalnya dari kata jihad, yaitu kita diarahkan untuk mengerahkan semua kapasitas yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, dengan memperhatikan asas pondasi dari amal soleh itu, dengan memastikan keimanan, dengan memastikan keikhlasan, maka kita lakukan atas dasar kapasitas kita. Maka kita temukan misalnya ada beberapa orang yang mungkin dapat memaksimalkan dengan kemampuan yang ia punya, melakukan upaya-upaya ketaatan yang lebih besar dan lebih banyak. Tentu itu adalah kebaikan yang berlipat baginya. Tetapi ketika ada orang yang memiliki keterbatasan, maka tentu besar dan kecilnya bukan tentang banyak atau sedikit yang ia lakukan, tapi bagaimana dia mengatur, memanage dari niat-niat yang dia laksanakan. Salah satu karakternya adalah dia tetap berupaya istiqomah walaupun di tengah keterbatasannya. Dan maha adilnya Allah, ketika misalnya ada orang-orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran yang panjang, di tengah kesibukannya misalnya membaca ayat-ayat yang mungkin sulit baginya, bahkan ia belum mahir dalam membacanya, maka yang terbata-bata pun tidak akan luput dari kebaikan pahala dari Allah. Bahkan Allah hadirkan bahwa ada beberapa ayat, beberapa surat yang mudah kita baca, yang mudah kita amalkan, tapi pahalanya dapat berlimpah. Ini semacam ajakan bahwasanya tidak ada alasan dan tidak boleh kita mengatasnamakan keterbatasan untuk tidak mengikhtiarkan dan mengupayakan kebaikan-kebaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu kekurangan kita. Ketika kita berupaya jujur untuk memaksimalkan apa yang kita mampu, bahkan surat Al-Ikhlas pun satu kali kita membaca, maka pahalanya sama seperti dengan sepertiga Al-Quran. Begitu juga kebaikan-kebaikan
Al-Quran yang lainnya. Adapun misalnya ketika kita memiliki keterbatasan yang lain, kita bisa memanfaatkan dengan mengisi waktu kita. Bahkan ketika kita tetap harus bekerja, beraktivitas, ya, yang kita harus lakukan pertama adalah kita meluruskan niat kita dan menjadikan niat kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan kita bagian dari ibadah kepada Allah. Karena hakikatnya ketika kita jadikan itu sebagai niat untuk mencari harta yang halal, lalu kita memberikan nafkah kepada keluarga kita dari yang halal, sedangkan nafkah adalah bagian dari perintah Allah. Perintah berarti dalam makna ia adalah ibadah, maka itu pun akan bernilai kebaikan pahala. Kalau keimanan kita membuat kita benar-benar meyakini, ikhlas kita jadikan landasan dari upaya kita mencari nafkah yang halal. Bukankah ketika kita melakukan perkara yang haram, kita mencari nafkah dari yang haram, lalu memberikan nafkah rezeki yang haram kepada keluarga kita, itu adalah perkara yang dilarang. Berarti jika sebaliknya lalu kita pastikan itu karena Allah, maka insya Allah itu akan bernilai pahala. Dan di tengah-tengah hal itu yang selanjutnya, kita dapat mengiringi keterbatasan waktu kita itu dengan melakukan upaya-upaya zikir. Zikir-zikir yang sangat mudah kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan janji pahala yang berlimpah, pahala kebaikan di dalamnya. Bayangkan kita dapat misalnya arahan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah akan berikan ampunan atas dosa tersebut walaupun dosanya sangat amat banyak seperti buih. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi zikir-zikir yang lainnya yang kalau kita amalkan, insya Allah itu akan banyak sekali menutup kekurangan dan keterbatasan kita untuk memaksimalkan 10 hari terakhir. Misalnya benar-benar fokus tidak melakukan aktivitas apapun kecuali iktikaf, karena tentu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya akan keterbatasan kita, sehingga kita dapat memanfaatkan malam harinya dan juga siang hari kita iringi kesibukan-kesibukan kita dengan upaya-upaya untuk tetap mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maksimalkan pertama niat yang baik. Karena dalam keimanan kita, niat yang baik ini pun adalah pahala. Niat yang baik itu pun bahkan sebelum dilaksanakan sudah tercatat sebagai kebaikan. Ini sebenarnya salah satu yang dipesankan, diwasiatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah kepada anaknya sendiri yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yang merupakan murid sekaligus anak kandungnya. Ya. Suatu hari anaknya bertanya kepada ayahnya yang merupakan gurunya agar memberikan untuknya wasiat dan nasihat. Maka Imam Ahmad mengatakan, berniatlah yang baik. Dan itu kita pahami bahwa niat yang baik itu akan terus membuat diri kita, akan terus membuat ikhtiar-ikhtiar kita untuk melakukan amal kebaikan. Bahkan ketika keterbatasan kita membuat kita tidak dapat menyempurnakan niat baik itu dengan perbuatan, itu pun sudah tercatat sebagai satu pahala kebaikan. Dan yang kedua adalah kita maksimalkan kemudahan-kemudahan pahala yang diberikan oleh Allah dengan amalan-amalan yang mungkin ringan bagi kita tentunya. Membaca ayat-ayat, membaca surat-surat yang di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Begitu juga membaca zikir-zikir, dan kita amalkan di sisa-sisa hari di bulan Ramadan, termasuk istighfar yang diwasiatkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah ketika bertanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini juga dapat kita maksimalkan tentu insyaallah. Mas Dandi sambil nyetir bisa mengucapkan zikir tersebut. Di tengah kemacetan kita dapat mengamalkan tersebut. Bahkan dibandingkan kita membicarakan hal yang lain, kita dapat memaksimalkan lisan kita, terkhususnya di bulan Ramadan ini, untuk melakukan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang tidak hanya terucap sia-sia, tetapi kalimat-kalimat yang justru akan dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah menguat tertempel di hati-hati kita, sehingga dengan bersihnya hati kita tersebut, maka hidayah dari Allah akan lebih mudah masuk. Ketika hidayah dari Allah masuk, akan lebih memudahkan kita dan membuat kita bahagia, dan membuat kita akan terus istiqomah dalam melakukan
amal soleh dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz tadi menyinggung soal harta ya. Di antara ibadah-ibadah yang memungkinkan kita bisa maksimal di Ramadan, selain memang kita ibadah fisik kita dalam arti kita berpuasa, qiyam dan kawan-kawannya, juga ada ibadah harta. Yang ibadah harta kemudian diwajibkan di Ramadan adalah zakat gitu ya. Cuma kan sebagai orang soleh gitu ya, kita berusaha untuk jadi orang soleh, kita kan nggak cukup dengan yang wajib. Ya kan, kita perlu untuk maksimalkan dengan yang sunnah-sunnah juga. Nah, menurut Ustaz, apa yang bisa kita maksimalkan untuk ibadah harta ini, khususnya yang sunnah, supaya kita Ramadannya itu maksimal gitu Ustaz? Baik, sangat bagusnya. Jadi yang pertama, yang harus kita pahami bahwa hikmah ketika Lailatul Qadar itu Allah berikan sebagai rahmat dan kebaikan bagi kita yang tentu banyak sekali keterbatasan, agar kita dapat istiqomah. Lalu agar kita dapat memperoleh kebaikan yang berlimpah, bahkan melampaui kemampuan kita, melampaui kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Nah, ketika i'tikaf itu ya diberikan semacam pesan di dalamnya agar kita dapat memanfaatkan waktu kita. Karena memang usia kita sangat singkat. Singkatnya usia tadi justru kita tidak dapat memaksimalkannya untuk terus istiqomah dalam ketaatan, karena istiqomah pun bukan perkara yang mudah. Sehingga kita itu membutuhkan amalan yang bahkan ketika nanti kita sudah diwafatkan, ketika kita nanti sudah dimakamkan, tentu kalau sudah dimakamkan, fisik kita tidak dapat lagi berbuat, lisan kita tidak dapat lagi berucap, tidak akan ada yang bermanfaat dari aset yang kita dapat, tidak akan ada lagi manfaat dari tabungan yang kita miliki, justru hanya menjadi ujian dan fitnah bagi generasi ahli waris setelah kita. Maka salah satu amalan yang terbaik tentu kalau zakat itu sudah terikat kepada orang-orang yang memiliki nisabnya, atau orang-orang yang memiliki ya harta yang sudah mencapai kepada batas wajib ia mengeluarkan zakat. Dan tentu tidak semua orang-orang yang muslim dapat melakukannya di tengah keterbatasan finansial mereka. Tapi Allah Maha Adil. Semua mereka tidak tertutup kesempatannya untuk mendapatkan kebaikan yang dapat dikekalkan sampai ketika ia sudah dimakamkan, sampai ketika dia sudah masuk ke dalam alam kubur sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf ini tidak ada batasan ya untuk, atau batasan wajib minimal untuk memilikinya. Tidak ada batasan ya besaran yang harus dikeluarkan. Jadi bisa dikembalikan kepada seberapa ingin kita memiliki aset, seberapa ingin kita memiliki harta yang kalau kita sudah wafat, kalau kita sudah dimakamkan, tidak dapat lagi kita melakukan apapun, tetapi itu dapat menyebabkan pahala kita bertambah. Tapi itu terus dapat melahirkan manfaat, dosa-dosa kita terampuni. Maka wakaf itu adalah syariat yang hakikatnya kita yang butuhkan. Syariat yang Allah kekalkan, dan manfaat kebaikannya justru bukan bagi mereka yang menerima secara zahirnya, tapi justru kepada kita. Karena kita harus sadar bahwa ketika syariat ya ibadah kebaikan di bulan Ramadan bahkan diberikan ya ketaatan berlipat ganda dengan Lailatul Qadar, itu bukan karena kita hebat dalam beribadah, karena banyak keterbatasan kita dalam mengumpulkan bekal. Semakin dekatnya kita kepada hari di mana kita akan dihisab, semakin kita berpaling dari Allah. Sehingga ketika kita berupaya untuk meninggalkan pahala atau meninggalkan upaya amal soleh wakaf kita, maka hakikatnya kita menyelamatkan diri kita dari kekurangan dan keterbatasan kita, sehingga ketika kita sudah diwafatkan, kita dimakamkan, dan kita bersiap untuk dibangkitkan, tetapi pahala kita tidak terputus. Kebaikan kita tidak terputus. Maka salah satu kebaikan yang harus kita segerakan adalah berwakaf. Berwakaf yang dapat membuat diri kita akan terus meraih manfaat pahala sampai hari kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jazakallahu khair Ustadz. Kita masuk ke closing statement. Mungkin Ustadz bisa sampaikan apa yang kemudian bisa jadi advice dari Ustadz untuk di 10 hari terakhir ini. Silakan Ustadz. Baik, saya ingin mengawali ya dari ayat Al-Quran yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama akan keadaan dan kondisi kita semua sebagai hamba Allah. Allah sampaikan iqtaraba linnas hisabuhum. Ini faktanya sudah semakin dekat kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, apapun keadaannya, apapun kondisinya, siapapun mereka,
terhormat atau tidak di hadapan dan pandangan manusia. Semakin dekat kepada mereka, hisabuhum, hari di mana mereka akan dihisab dan akan Allah mintai pertanggungjawaban. Tapi ketika fakta itu terjadi dan berlaku bagi kita sebagai ketetapan, lalu apa kata Allah terkait keadaan kita sebagai hamba? Wahum fi ghaflatim mu'ridun. Sedangkan manusia semakin banyak yang lalai, semakin banyak yang jatuh kepada kelalaian dan kesia-siaan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya Ramadan ini adalah kebaikan bagi kita. Kesempatan yang harus kita maksimalkan, kesempatan yang harus kita syukuri dengan menyegerakan amal soleh, dengan menyegerakan kemungkinan agar kita dapat meraih pahala yang terus akan bernilai bahkan setelah kita diwafatkan. Karena hakikatnya Ramadan adalah bagian dari pengurang waktu kita. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir yang mengurangi usia dan umur kita ketika nanti berlaku ajal itu tiba. Maka kita harus maksimalkan terkhususnya di 10 hari terakhir dengan upaya-upaya untuk menolong diri kita dari azab Allah dan mengingatkan keluarga kita agar terhindarkan dari api neraka. Itu mungkin yang menjadi ajakan kita bersama agar kita dapat memaksimalkan apa yang kita miliki justru untuk menjadi penolong, justru untuk menjadi bekal, justru untuk menjadi sumber pahala kebaikan bagi kita semua sampai hari di mana kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah. Semoga kita dikumpulkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Bismillah. Jazakallahu khair Ustaz. Makasih banyak atas segala insight-nya, segala hal info-info yang disampaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Teman-teman semua, itulah perbincangan kita dalam 10 hari terakhir ini. Semoga Allah berkahi kita semua dan bisa meninggalkan Ramadan dengan kualitas takwa yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast.